wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama, pengurus Masjid Ar-Rahim yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kembali Allah beri kesempatan kepada kita untuk dapat bersabar duduk sejenak di majelis yang sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid. Beginilah Pak, di mana-mana yang namanya pengajian tidak ada yang full. Bahkan semalam 9 hari saya di Aceh, sama saja. Begitu selesai sholat, bubar. Siapa yang ikut pengajian itu juga orang. Nah, jadi kepada pengurus jangan bersedih hati ya. Dan Masjid Ar-Rahim ini untuk ukuran Kota Pekanbaru sebanyak ini dah lumayan ini Pak ya. Karena ada wirid maghrib menjelang isya ini bapak-bapaknya cuma 6, ibu-ibunya cuma 2. Masjidnya besar, tak usah saya sebutkan. Sebenarnya sudah mau berhenti saya ngaji di sana, tapi karena sudah terlalu lama sejak bujang, ditahan-tahan juga hati. Awak baru mulai assalamualaikumnya ribut. Masjidnya besar, pas 8 orang setiap diri. Nah, Ar-Rahim ini cukup lumayan. Nah, berdoa kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi pertemuan kita ini, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali pulangnya kita nanti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bulan yang lalu apa gaji kita bulan lalu? Apa gaji kita bulan lalu? Ayat fadilah, ayat kursi. Ada 4 tempat yang kita tak boleh tinggal membacanya. 1, habis sholat 5 waktu, sesibuk apapun kita, bacalah ayat kursi. Karena orang yang membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu, tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang kedua, ketika akan tidur, bacalah ayat kursi. Yang ketiga, saat masuk ke dalam rumah kita, bacalah ayat kursi. Dan yang keempat, di saat pagi dan sore, bacalah ayat kursi. Inilah pengajian kita pada bulan yang lalu. Iya Pak? Ya. Tadi ditanya, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat pula firman Allah di dalam surat Al-Jum'ah, surat ke-62
yang ke-8 yang berkenaan dengan kematian, yaitu kita belajar dari kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kenapa orang beriman itu, Bapak Ibu, setiap peristiwa dia harus bisa mengambil pelajaran. Itulah orang beriman. Tak boleh peristiwa itu berlalu begitu saja. Orang beriman mesti berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban." Orang-orang yang berpikir itu, orang-orang beriman itu, dia berjalan ingat Allah, dia duduk ingat Allah, dia berbaring ingat Allah. Ketika dia melihat apa saja yang ada di muka bumi ini, tumbuh takjubnya, lalu dia bertasbih, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang sia-sia Kau lakukan, jauhkanlah kami dari api neraka. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Satu, ada 2 orang penumpang yang selamat gara-gara tak mampu membayar rapid test. Namanya sudah ada di dalam daftar yang akan berangkat, tapi surat rapid test dia tak bisa bayar. Karena rapid test itu 1,3 juta. Tak jadi dia berangkat. Akhirnya naik apa dia? Naik kapal Perni ke Pontianak. Dia di atas kapal, sampai di Pontianak terdengarlah kapal yang dia tumpangi yang tak jadi itu jatuh ke dalam laut. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah, selamat aku dari maut. Kemudian pramugari yang mati itu, seyogyanya dia adalah pramugari pesawat 6 air yang satu perusahaan dengan Sriwijaya. Tiba-tiba dia minta kepada atasannya, izinkanlah saya sekali ini naik Sriwijaya. Naik, pesawat jatuh, mati pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah dalam peristiwa ini? Di dalam surah Al-Jum'ah dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, dia akan datang kepadamu kalau memang sudah tiba. Jadi yang tidak bisa berangkat dengan rapid tadi, kenapa? Ajalnya belum. Yang perempuan pramugari tadi, kenapa dia kok bisa pindah-pindah? Karena ketentuan takdirnya dia mati di dalam jatuhnya pesawat itu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran. Makanya Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat kepada kehidupan kita? Muridnya menjawab, yang paling dekat ke orang tua. Tidak. Yang paling dekat itu istri kalau dia sudah punya suami. Tidak. Lalu yang paling dekat itu apa? Kematian yang paling dekat. 24 jam Bapak Ibu, kehidupan kita ini sudah diintip oleh namanya maut. Itu pula lah sebabnya setiap hari Jumat, setiap saat khutbah, kami para khatib mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati. Mati itu pasti, tapi Allah katakan jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian
benar-benar telah berislam. Apa makna telah berislam itu? Setiap detik, setiap denyut nafas kalian, kematian itu tidak pernah hilang dari ingatan kalian. Inilah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Mahmud Al-Misri ketika menceritakan ayat ini, beliau menukilkan 3 cerita yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama kata beliau, di kota Damaskus adalah seorang ibu yang punya anak laki-laki surang sadu. Anak laki-laki surang sadu akan berangkat naik pesawat. Kata anaknya, "Mak, aku nanti berangkat jam sekian. Tolong ya Mak, bangunkan aku tidur sebentar." Kata mamanya, "Baik anak." Anaknya tidur, Bapak Ibu. Ibunya pun melihatlah ramalan cuaca. Ternyata cuaca sedang tidak bagus. Dalam benak ibunya, tentulah nanti kalau cuaca tidak bagus, bisa-bisa anakku ini mati di dalam tragedi pesawat. Tak dibangunkannya anaknya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jam keberangkatan sudah lewat, barulah dia membangun anaknya. Tapi ketika dia membangunkan anaknya, apa yang terjadi? Ternyata anaknya sudah mati di tempat tidur itu. Mati. Ibunya takut anaknya berangkat kena badai, tapi dia tak jadi berangkat. Ternyata tempat tidur itulah yang membuat dia mati. Satu. Yang kedua, Imam Ali At-Tawafi juga menceritakan luar biasa. Apa kata beliau? Di kota Syam ada sebuah truk. Ya, ini Kiai Mahmud Al-Misri ini, Bapak Ibu, tak mungkin beliau berdusta dalam cerita-ceritanya, bukan cerita dongeng ini. Jadi ada sebuah truk yang pakai terpal, dan truk ini kerjanya adalah mengangkut peti mayat yang kosong. Lalu hari hujan. Ketika hari hujan, adalah seseorang yang berteduh di dalam truk itu. Masuk. Begitu dia di atas truk, dia lihat ada peti mayat, dia pun masuk ke dalam peti. Takut kena hujan, Bapak. Setelah itu datang pula seseorang yang menumpang pula berteduh di truk itu. Berdirilah di atas truk itu. Tahu-tahu orang yang berteduh di dalam kamar, di dalam peti mayat tadi, dikeluarkannya tangannya. Terbayang nggak Bapak ya? Dikeluarkan tangannya, yang satu ini terkejut, katanya mayat hidup. Terjunlah dia, mati saat itu juga, Bapak Ibu. Itulah kematian. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, mengatakan kepada kita, walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini sudah ditentukan ajal kita. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang kepada kita, dokter manapun yang akan menahan kematian kita tak akan bisa menahannya. Maka dua larangan kita terhadap mendengar kabar orang mati. Satu, jangan bertanya sakit apa. Ada enggak Bapak tanya sakit apa? Oh, siapa mati, apa sakitnya? Tak boleh, enggak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau kita bertanya sakitnya, berarti kita menganggap yang membuat mati itu sakit. Sementara banyak orang sehat tak ada sakit mati. Ada orang sakit yang keluarganya minta mati karena capek oleh kematian. Jangan pernah kalian tanya mati itu sakit apa. Yang kedua, ketika ada orang meninggal, orang mati, jangan kalian tanyakan berapa umurnya. Aduh, banyak. Kita yang udah hadir di pengajian ini dapat.
Sianu mati cukup katakan oh innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lah, jangan pernah ditambah semoga husnul khotimah ya. Udah salah ya, udah gak mati ya berdoakan itu. Ya Pak, oh Pak, mendengar kabar mati cukup katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, lalu doakan Allahumma fir. Jangan dibilang semoga husnul khotimah ya. Nyala mati Pak boleh. Nggak akan bisa berubah. Makanya husnul khotimah itu diminta saat ini. Allahumma khtim umurana wa ajalana bil husnul khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Rabb, akhiri ajal kami dengan ajal yang baik, jangan kau akhiri ajal kami dengan ajal yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kata Nabi Al-Qais, orang yang cerdas bukanlah orang-orang yang banyak ilmunya, panjang ceritanya, tidak, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya, sehingga saat dia ingat akan kematiannya, berhati-hatilah dia dalam kehidupannya. Tempat duduknya pemilih Pak. Anak saya sering minta, nontonlah kita di bioskop. Pindah. Saya pernah nggak nonton bioskop, tahu-tahu sedang nonton mati. Masuk koran Ustaz Irmaris mati di kamar dia. Jadi orang yang ingat mati itu tempat duduknya saja nih milih. Dia tidak akan mau duduk di tempat-tempat yang tak baik. Takkan mau dia, karena dia tahu setiap saat mati itu datang. Cipola Pak sedang dimain-main wak mati anak buah kejadian itu. Pak balanak. Ngaku apa rumah kita kaji kene balanak. Ini bahaya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tragedi pesawat Sriwijaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Allah sedang memanggil, akan jalan apapun dia pasti akan panggil. Tapi kalau kata Allah tidak, maka tidak akan ada kematian. Karena kematian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, summa qultu ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah mati, kita ini akan kembali kepada zat yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Inilah kehidupan ini. Makanya kata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 35 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kau senang, kau susah adalah ujian. Jadi hidup ini Bapak Ibu apapun bentuknya itu ujian. Kayu apa? Ujian. Susah kita ujian. Sehat kita ujian. Sakit kita ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian pasti akan kembali. Di dalam menafsirkan ayat ini apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya manusia yang tinggal di muka bumi ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir ini? Mereka akan menjadikan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Ada orang kafir itu senang, sudah kita lihat Pak. Tak ada susah-susahnya. Buka toko laris, walaupun semayang duha tak yolah di laris. Yang kedua, munafik. Orang-orang munafik kata Ibnu Abbas, dia jadikan dunia ini sebagai tempat mengumpulkan harta sebagai banyak. Orang munafik itu otaknya duit ke duit, duit ke duit, duit ke duit. Dan yang ketiga, isi dunia ini orang beriman. Bagaimana orang beriman? Dia
dia akan menjadikan dunia ini sebagai tempat mengumpulkan pahala. Apa itu pahala? Hadiah dari Allah, ganjaran dari Allah atas segala amal yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, sama di orang naik pesawat tadi. Duduklah kita di bandara, saudara saya kasih itu. Coba lihat, ada orang datang, ada orang pergi, betul nggak? Ya itulah tiborok kok kan baik. Ketika orang pergi itu beda loh. Ada yang duduknya di VIP, betul? Ada yang pesawatnya Garuda, ada yang pesawatnya Lion. Sama nggak mahalnya Garuda dengan Lion? Beda mana mahal? Siapa yang bisa naik Garuda? Orang kaya, orang yang banyak duitnya. Yang lain orang biasa-biasa saja. Kematian juga seperti itu. Kalaulah banyak amal kita, indah kematian kita. Tapi kalau tidak banyak amal kita, maka tunggulah bagaimana bentuk kematiannya. Sehingga dikatakan dalam surah Al-Mulk yang saya jadikan mukadimah pengajian kita tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tugas kita tiap hari Bapak Ibu, ahsanu amala, memperbaiki amal. Setiap hari perbaiki amal, perbaiki amal, perbaiki amal. Karena masa lalu itu jauh. Bapak yang tadi tidak sholat maghrib berjamaah tak akan bisa diganti walaupun besok sholat maghrib berjamaah. Kita yang tadi siang tidak sholat asar berjamaah tidak akan bisa diganti dengan asar hari besok, percayalah itu. Jadi masa lalu itu tak bisa terulang. Makanya banyak orang tua mengajak, ya Allah, awak tua anak tadi kena muda, ya kan? Sesalinya kayak gitu, masalah bukan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, yuk asal amal kita naikkan amal kita naikkan level ibadah kita, agar ketika kematian itu datang secara tiba-tiba, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dan kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Mana amal yang pertama, Bapak Ibu yang bermuliakan, sesungguhnya setiap hari waktu tanah kubur ini selalu memanggil kita. Ya, ini kan kubur-kuburan. Makanya kalau kita boleh sombong berjalan di muka bumi. Ya, wala tusahir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan sombong dan berjalan di muka bumi ini, jangan palingkan wajah kalian. Kalian tak tahu di jalan itu siapa yang sudah dikuburkan, orang kaya mana, orang pangkat tinggi mana, kita tak tahu. Kita di makhluk yang kesekian nih Bapak Ibu. Nah, apa kata tanda kubur itu? Hai pulang, aku ini rumah kegelapan, gelap. Maka selagi kalian hidup, terangkanlah kubur kalian. Di saat ini kau mengarahkan kubur Tuhan, bawa lampunya. Apa lampunya? Apa yang menerangi kubur itu? Banyak-banyaklah kalian tahajud. Tahajud. Inilah lampu kubur yang paling hebat. Ayo berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk tahajud. Makanya pergi ke tahajud itu maqamam mahmud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam-malam bertahajudlah sebagai tambahan amal untukmu. Moga-moga engkau diangkat pada makom yang terpuji. Belajarlah untuk tahajud. Yang kedua,
wasiat yang menyusahkan orang itu Pak. Tolong yo kuburkan amor ke kubur ama waktulah kubur orang lain. Ada nggak zaman sekarang ini? Saya ikut menguburkan Pak, kasihan. Dikuburlah dia di atas mayat mamanya. Karena keluarganya berkeras tetap dikuburkan di situ. Untuk menyambut mayat di dalam kubur itu saja Pak, tak bisa bertiga. Saking sempitnya Pak. Tapi berkeras juga. Tidak ada untungnya mau kita dikuburkan di samping kubur mama kita, bapak kita, tak ada Pak. Mas efeknya itu. Nah kan bertanya mama tuh berarti ibu kalau ada ke rumah hewan. Ini tidak bisa menyusahkan orang. Ya Pak. Kalau jauh tinggal tekan baru lah berpuluh-puluh tahun dan mati angkat ke kampung ya tapi Allah ngapo. Biarkan saja lah orang yang hidup ngurus kita. Makanya kata guru mengatakan aku rumah kesendirian. Maka selagi hidup bawa kawan untuk mati itu. Apa kawannya? Apa kawannya Bu? Oh, bacaan dan ingat Al-Quran ini bacaan bukan main-main. Bukan alif lam mim, bukan 3, tapi alif lam mim itu 30. Satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat 190 karena huruf bismillah 19. Bapak baca pula alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Bapak sudah mendapatkan pahala 1220 karena jumlah surat huruf di dalam Al-Fatihah itu adalah 122. Cukup Anda. Makanya para orang-orang salaf terdahulu mereka berlomba-lomba mengamalkan Quran. Saya menilai bapak-bapak yang kurang. Kalau sama apa ya, yakin ya Pak. Bapak-bapak bahkan bulan puasa pun gini juga. Bulan puasa yang ada harus Hindu. Mama ngaji di tangan bapak lah mutar. Tidak mulai. Paling tidak kalau memang kita sudah tidak taluk masuk bulan Ustaz, ambil surat-surat penting. Habis sholat isya nanti baca Al-Muluk. Habis sholat isya kamu pulang ke rumah nih baca Al-Muluk yang 30 ayat. Besok habis sholat asar Bapak, habis sholat subuh ngaji lagi Al-Waqi'ah 96 ayat. Nanti habis sholat asar baca Ar-Rahman, habis sholat maghrib baca Yasin, terus ketemu malam Jumat baca Al-Kahfi. Masya Allah. Karena Nabi mengatakan barang siapa antara maghrib sampai subuh dia mampu membaca 100 ayat, maka seolah-olah dia telah menamatkan 6.636 ayat Al-Quran. Habis subuh 96 ayat Al-Waqi'ah, tambah Yasin 83 ayat, berapa? 109. Hitung lah Pak, ya matematika ya. Saya matematika saya 96 ayat tambah 83 ayat. Betapa luar biasa. Semakin kita membaca pun semakin ramai itu pesan tanda kutip. Kemudian yang ketiga, aku ingin rumah yang sempit 2x1 meter di atasnya, di bawahnya tambah lahat. Syukur-syukur kalau lahat, kalau di Pekanbaru itu pun tidak ada liang lahat dong, yang ada liang sah. Betul? Apa beda liang lahat sama liang sah? Liang lahat di samping. Nah, kalau di kampung-kampung masih lahat. Jadi ini tanah kuburan di sini loh Bang. Kalau liang sah di tengah. Jadi kalau nampak kita, makanya kalau buat tengok-tengok sekali Pak. Tuh di rumah awak Islam. Ya. Tinggal sama dia. Ya. Nah, ya Pak.
Dia bawa yang masih punya bini pak, umur 40, 50, ya 60 bini masih ada, jangan berkelahi pak. Jangan berkelahi, berapa lama orang sama inyunya pak hati pak. Ya bu, ibu yang masih punya laki tahan, tembak laki mana tua. Oh tidak akan dilawan teman-teman, tas tahu dia mati, emang cuma nangis, jangan dilawan. Itu konsep pak. Kita tidak lama lagi akan berpisah istriku. Ya, berapa lama umur kita? Dah hampir 60. Itulah kita baik-baik saja kita. Kalau mau batu refreshing kita. Kalau batu kang berjalan begitu hidup ini. Karena tidak akan terulang lagi kalau lama habis. Sempit, maka lapang dada dengan silaturahim. Pak Bu, silaturahim. Sila artinya penghubung. Rahim itu yang ibu kandung itu rahim. Jadi silah itu artinya menghubungkan yang satu perut. Itu namanya silaturahim. Itu yang disuruh oleh Rasulullah Pak. Bukan berkumpul kawan SMA Pak. Ini kadang-kadang kan acara reuni SMA angkatan 90 dengan reuni marilah kita tingkatkan silaturahmi. Itu bukan silaturahmi, kumpul-kumpul namanya. Masyarakat RW 3 jadi rejo. Apa jadi rejo apa nih? Jadi rejo berkumpul di lapangan dalam rangka silaturahim. Satu RW ini kita kumpul namanya ukhuwah. Satu SMA kita kumpul namanya ukhuwah. Silaturahim itu mana? Yang satu mahram, yang tak boleh kawin, itu yang disebut silaturahim. Makanya besar dosanya Bu, baca apa dua dia kandung awak di tahunan. Tahu tapi gue yo. Awak bukan itu kurangnya Pak, sama orang Pak. Oh sama orang ya Allah. Bro, ada apa dah bro? Pinjam uang 1 juta lah. Ini aja bro. Orang lain adik kandung datang, kak, apa? Masih ditinggal? Tidak. Ya Pak, ini harus dijelaskan itu. Jadi hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qat'i rahmi, memutuskan silaturahmi. Itu silaturahmi yang mana? Kakak, beradik, satu darah, satu atuk. Dijelaskan di surah An-Nur. Jadi kalau ayah kita di atasnya, kiri kanannya, berarti di atas siapa? Paman. Kiri kanan pakcik, makcik. Itu yang silaturahmi yang disuruh oleh Allah itu. Nah, sekarang kan terbalik. Jauh orang lidahnya lunak, jauh adik jarang tak ada itu. Kalau ada betul-betul hubungan kakak beradik tidak bisa. Makanya si Qabil putra Adam, lain kali kita ceritakan itu, ketika dia katakan kepada adik-adiknya, aku akan bunuh engkau, la'akulannak. Apa kata si Habil? Habil itu badannya besar daripada Qabil. Bang, seandainya kau angkat tanganmu akan memukulku bang, aku takkan membalas awak kakak beradik. Oh gitu Pak. Ya Pak. Jadi kalau mau ngamuk abang awak jawab diam jawab. Ya. Atau awak ngamuk jawab dia awak suruhnya diam. Kau diam koyok ngamuk. Nah, jadi lapang kalah dengan silaturahim. Kemudian yang keempat, aku ini rumah dimakan. Seluruh binatang-binatang bisa memakan kalian. Supaya kalian tak dimakan, bawa tangkalnya. Apa tangkalnya? Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan kalian di muka bumi ini, awalilah dengan membaca bismillah. Selamat Pak. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Ya toh? Kalau kita tidak hafal, kalau hafal kan lebih hebat lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa. Ketika kita baca bismillah,
Apa kata malaikat? Ya Allah, sampaikan dia di tempat tujuannya. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, cukupkan dia dalam perjalanannya. La haula wala quwwata illa billah. Hilangkan gangguan di dalam perjalanannya. Coba. Jadi kalau kita baca itu keluar rumah 3 doa malaikat untuk kita. Bayangkan, apapun yang terjadi di jalan, mati kita. Saya tidak. Orang nanya sama saya, Ustaz, yang jatuh pesawat Sriwijaya itu mati saya tidak sahih. Loh, kenapa saya mati itu neraka? Mati terbakar. Kan saya itu banyak mati sakit perut, mati tertimpa bangunan. Jangan disengaja. Yo, kalau jadi pun nampak rata kalau hujan luas, kalau karena itu mendingin. Mati sakit perut, mati tabrakan, mati mempertahankan harta. Datang mati yang rumah Pak, harta atau nyawa? Harta, kok jangan. Tak berantem kita mempertahankan harta kita tuh, mati terbunuh kita di situ. Oh Pak Ustaz, itu kan mungkin ada yang sebelum itu mati. Siapa tahu? Karena Bapak Ibu hidup itu ending loh Pak. Andi bawa kini mana tahu kan mati mbah lama Pak. Preman yang kini mana tahu kan matinya berzikir. Maka saya bikin guyon, saya bilang ini. Kadang-kadang banyak supir-supir terakhir itu masuk surga semua. Kenapa? Gara-gara dia orang berzikir, kencang-kencang dia mau dicik, kata penumpang subhanallah, subhanallah. Orang tidak berzikir di gue. Pesawat kau jatuh itu begitu. Kadang-kadang ada kami para ustaz yang masuk neraka Pak, sedang khutbah. Kalau orang negeri nyences keluar najis Pak. Langsung neraka. Kenapa kau duduk tidur di masjid? Ya ustaz itu memang lalu. Ada pagi ustaz terbanyak. Jadi Bapak Ibu yang digunakan Allah, ending yang paling penting. Ya, maka saya katakan doa saja yang baik. Moga mereka itu husnul. Kalau dia tak beriman Pak Ustaz, itu udah urusan awal. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, apa kata-kata kubur itu? Aku ingin rumah tempat disoal. Disoal. 7 langkah orang meninggalkan kita didudukkan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka, ma kiblatuka. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Ma imamuka. Siapa imammu? Siapa? Bukan imam itu loh, yang salah jawab loh. Siapa imammu? Al-Quran. Yang salah jawab siapa ya? Bahkan imam kita kok jadi Quran. Ma kiblatuka Ka'bah, ma ikhwanuka muslimin. Yang semua itu tak bisa dihafal dari sekarang. Tak bisa dihafal. Lalu bagaimana? Allah yang memberi kekuatan untuk menjawabnya. Maka selagi hidup banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan Imam Al-Ghazali menyuruh awak sampai 10 kali sehari semalam baca la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, in kuntu minaz zalimin. Doa siapa itu? Doa siapa itu? Dalam kajian kita dulu Nabi Yunus dihilangkan rasa risaunya, dihilangkan rasa cemasnya, dan dia diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Nah, kemudian yang terakhir, apa kata dalam kubur itu? Aku rumah yang kotor.
kotor. 7 kepal tanah yang menjadi bantal kita. Ditutup kita pakai kayu, kemudian ditutup lagi pakai tanah, dipijak-pijak pula Bapak Ibu yang dimuliakan, kotor. Maka selagi hidup Bapak pembersihnya, apa pembersihnya? Sedekah. Itu makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah itu kata yang paling banyak dalam Al-Quran. Paling banyak perintah sedekah. Bahkan dikhususkan di surah Al-Munafiqun itu kalimatnya apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum ajal datang. Karena saat ajal datang Allah pertontonkan harta kita. Jadi awak kan mati itu nampak awak piti awak di bank, piti di bawah kasur nampak dulu, ame-ame itu nampak tuh. Begitu kita lihat kita katakan Rabbi laula akhartani, Rabb tunda kematianku ya Rabb, tunda kematianku. Mau apa? Fa aku mau sedekah. Wa aku juga solehin, aku mati dalam badan soleh. Ternyata orang yang sudah mati pun ketika dia berada di dalam kuburnya, saat dia diberi kesempatan hidup, dia tidak memilih sholat, tapi dia memilih sedekah. Itu kaitannya ayat surat Maryam rakaat kedua tadi. Al-hakumut. Jangan bermegah-megah membuat kalian lupa. Rokok sempurna kau 22.000 sabun boy, payah kau bawa 5.000, minta suruh polo kau karena dia kan begitu. Rokok sempurna 22.000, infak 5, tak kalah minum itu. Dan banyak kita nggak berpikir seperti itu, Pak. Jangan nanti kau nyesal hatta zurtumul lah sampai di kubur baru nyesal, ya Allah aku mau sedekah, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Nah, 6 inilah persiapan kita. Ya, karena tadi saya katakan yang paling dekat kata Imam Ghazali itu kematian. Setiap saat, setiap detik. Boleh jadi saat ceramah mati, boleh jadi di pulang mati. Kadang-kadang hanya sedikit dia pakai sandal, sedikit dia mati. Maka itu sebabnya tak boleh kita niaya. Tahu niaya? Menyebutnya kalau copet dibawa ke rumah sakit jadi nak mati doang. Kalau nak keluar jadi kan nak kena tabrak doang. Tak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang menyebabkan orang mati kecuali ngakunya mati ajallah sampai. Bukan dia corona, bukan. Bukan dia di pesawat, bukan. Kenapa? Ajal tiba, ajal selesai. Nah maka walau kamu menerilawan terus. Jangan kita mati sebelum Islam. Siapkanlah yang 6 perkara tadi. Yang pertama, buatlah tahajud kita. Yang kedua, perbanyaklah baca Quran kita. Yang ketiga, jaga silaturahmi keluarga awak, ya boh. Oi, keponaan cucu etek sayang-sayang curang. Yang keempat, banyak-banyaklah membaca basmalah. Yang kelima, banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah bersedekah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah berpindah kita dari alam dunia ini ke alam barzakh itu, Allah akan jadikan dia raudhatan min riyadil jannah. Semoga Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang selalu mempersiapkan diri setiap detik mengingat akan kematian kita. Demikian, waktu telah sampai, lebih kurang mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.